Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus dari SMP atau MTS. Selamat bagi teman-teman yang nilainya bagus. Semoga bisa mendaftar di atau diterima di SMA atau SMK favorit yang teman-teman pilih dan suka. Kali ini teman-teman akan saya jelaskan yaitu tentang dokumen yang perlu disiapkan, fakta integritas. Nomor 1 jelas teman-teman di sini. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratannya. Selain KK, KIP jika punya, akta kelahiran, rapot semester 1 sampai dengan semester 5 ya teman-teman. Lanjutnya ada fakta integritas. Oke, akan saya jelaskan teman-teman. Di sini teman-teman, ini adalah surat pernyataan, yaitu isinya adalah yang bertanda tangan di bawah ini nama calon peserta didik atau CPD ya teman-teman. Nah ini yang dinamakan surat fakta integritas. Isinya surat pernyataan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama, NISN, alamat. Ini diisi teman-teman. Harus nama komplit, silahkan. NISN bisa dilihat di kartu pelajar ya atau di rapot gitu. Terus alamat rumah teman-teman. Jalan apa jika tidak ada jalannya, maksudnya ya gang kecil nggak ada jalannya gitu ya, gang yang nggak ada namanya, maka bisa menuliskan di dusun gitu ya teman-teman. RT RW, ini ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dokumen yang saya pergunakan saat keikutsertaan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya maupun cara perolehannya. Jadi teman-teman di sini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab gitu, CPD bertanggung jawab bahwa dokumen ini asli, maksudnya untuk dokumen-dokumen yang saya upload ini bukan palsu. Palsu maksudnya palsu saya ijazah palsu atau rapot palsu gitu, tidak boleh. Nah ini makanya harus menggunakan surat pernyataan fakta integritas. Nah di sini ada tulisannya SMA Negeri, SMK Negeri. Yang tidak perlu silahkan teman-teman coret saja, coret yang tidak perlu. Nomor 2, saya dalam kondisi sehat untuk memenuhi aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK pada pilihan kompetensi keahlian. Jika teman-teman mendaftarkan di SMA SMK, maka teman-teman isi adalah kompetensi keahlian apa. Misalnya di multimedia, tulis multimedia. Misalnya di DKV, tulis DKV. Misalnya di otomotif, tulis otomotif. Teknik kendaraan ringan, ditulis teknik kendaraan ringan. Tata busana, ditulis tata busana. Tata boga, akuntansi, ada nggak akuntansi? Terus dan lain sebagainya. Jika teman-teman memilih di SMA, maka nomor 2 jangan diisi. Itu saja teman-teman. Lalu selanjutnya, demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. Dan apabila di kemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa surat pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB tahun ajaran 2022-2023. Jadi teman-teman di sini sudah ada tanda materai yang membuat itu CPD ini calon
peserta itu tanda tangan di atas materai 10.000 teman-teman. Beli di pos, kantor pos ya, itu harganya 10.000. Jika di toko kemungkinan 11.000. Ini diisi tanggalnya di sini, yaitu tanggal teman-teman mendaftarnya di tanggal berapa? 15, berarti di sini ditulis 15 gitu ya. Juni. Di sini 15, maaf. Nah, ini hapus dulu. Ini berarti 15 Juni misalnya. Ini Klaten gitu ya. Klaten 15 Juni misalnya, teman-teman. Terus di sini yang membuat siapa? Di sini materai dulu. Ini materai 10.000, lalu saya tanda tangan di sini, teman-teman. Iya. Oke. Mengetahui orang tua wali di sini misalnya siapa? Orang tua namanya siapa, lalu saya tanda tangan lagi. Gitu teman-teman. Oke, ini tadi misalnya nggak dipakai ya, saya daftarnya ke SMK, maka dicoret. Nah, itu ya. Jadi yang dicoret itu yang tidak perlu. Terus di sini saya memilih keahlian apa? DKV, desain komunikasi visual misalnya. Pilih yang sesuai. Surat pernyataan dapat diketik. Teman-teman bisa diketik, bisa ditulis tanpa tanda tangan. Ditulis tangan pada kertas polos bergaris. Boleh ditulis, boleh enggak. Khusus calon peserta didik SMK ini khusus SMK. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu menulis, boleh diketikkan, atau teman-teman bisa pakai fakta integritas yang punya saya, dimana sudah saya upload di Google Drive. Silahkan download di deskripsi teman-teman. Gitu ya teman-teman. Silahkan download di deskripsi, sudah saya upload. Oke teman-teman, lanjut. Ada satu lagi pernyataan dokumen teman-teman. Nah, di sini ada surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah 2022-2023. Apakah ini perlu diupload? Untuk tahun lalu ini tidak diupload teman-teman. Jadi yang diupload adalah kemarin itu fakta integritas saja untuk tahun lalu ya, yaitu surat pernyataan. Dibedakan ya teman-teman. Di sini adalah surat pernyataan juga teman-teman. Tapi oke, akan kita baca teman-teman apa isinya. Isinya yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, pekerjaan, berarti ini diisi oleh siapa? Orang tua wali. Ini yang menyatakan itu nanti orang tua wali teman-teman, yang yang membuat itu orang tua wali. Jadi ibu boleh, ayah boleh, bude boleh, karena wali siapa yang misalnya ibu bapak keluar kota, maka bude boleh, paman boleh, om boleh, gitu ya teman-teman. Setelah mengikuti proses seleksi SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ini, namanya siapa yang isi, berarti tadi nama orang tua wali, alamat, pekerjaan, lalu namanya siapa yang didaftarkan, NISN, alamat, asal sekolah, terus menyatakan bahwa seluruh data dokumen yang diberikan CPD disebut di atas adalah benar, dapat kami pertanggungjawabkan. Gitu ya teman-teman. Terus nomor 2, apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan, nah ini yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi ketentuan perundang-undangan dan bersedia pula mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi teman-teman tidak boleh memalsu dokumen. Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Terus di sini ada misalnya Klaten 15 Juni dan daftarnya.
ini adalah calon peserta didik atau CPD. Ingat, CPD ya teman-teman. Lalu yang membuat siapa? Ya tadi orang tua wali. Matre dulu lalu ditandatangani. Oke. Nah, catatan, pilih yang sesuai. Oke, pilih yang sesuai wali atau orang tua. Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama, tidak melakukan perubahan redaksi. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan perubahan ini. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini juga akan saya upload di OneDrive. Silahkan teman-teman download dua-duanya. Jika nanti digunakan dua-duanya, maka cetak dua-duanya. Jika hanya satu saja, berarti teman-teman hanya memakai ini nanti, surat fakta integritas. Gitu ya teman-teman, informasi kali ini semoga bermanfaat. Semoga teman-teman diterima di SMA atau SMK yang dituju. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.